Agustus 1945. Hari itu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Diperlukan perjuangan panjang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Setelah kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bergegas menuju ke rumah perwira Jepang Laksmana Tadashi Maeda. Seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Miyoshi, dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar, para pemuda sudah menunggu-nunggu hasil dari perundingan mereka. Bertiga mereka berangkat menuju tempatnya seorang tokoh Angkatan Laut Jepang, yaitu Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda itu mengapa rumah itu menjadi penting? Sebab kalau dia ada di rumah Tadashi Maeda, maka Angkatan Darat Jepang tidak akan berani mengganggu. Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan Sukarni pergi ke sebuah kamar kecil. Mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat 2 ayat. 2 ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Lalu teks itu dibuat di rumahnya Tadashi Maeda. Ditulis oleh Soekarno, ya. Kemudian di situ hadir beberapa orang, ya. Kemudian diminta untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan, silahkan itu teks yang pertama itu. Di situ wakil-wakil bangsa Indonesia ada 30 orang, tapi ternyata orang-orang termasuk pemuda itu nggak berani tanda tangan. Lalu berlangsung terus sampai Soekarno itu tim persiapan itu dipinjami mesin ketik oleh sekretaris dari Maeda. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Diproklamasikan di Pegangsaan Timur 56. Di rumah Soekarno dengan persiapan yang sangat minim karena tiang bendera terpaksa diambilkan dari rumahnya Soekarno, besinya itu. Kemudian ada sound system yang sebetulnya tidak terekam, itu untuk kemerdekaan itu tidak terekam. Ya, kalau sekarang itu ada pidato itu sudah dibuat beberapa tahun kemudian, di kira-kira tahun 51 itu direkam Soekarno. Yang mengatakan, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun dirinya menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodanko Latif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta yang dibantu oleh S. Suhut.
Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Satu momen yang paling penting dari proklamasi itu adalah satu pesan Soekarno dalam teks itu adalah kami bangsa Indonesia. Ini penting sekali. Karena apa? Dengan adanya kalimat itu berarti kami bukan lagi bangsa jajahan. Ini penting sekali. Penting sekali. Lalu dengan ini menyatakan kemerdekaan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi langsung aja, begitu merdekaan otomatis kita sudah merdeka. Semua itu milik bangsa baru yang namanya Indonesia. Kumandang proklamasi, sebuah titik balik Indonesia menjadi bangsa merdeka.